Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Inayatul Fitria, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam di sini. Saya akan menjelaskan tentang studi peradaban Islam klasik, pertengahan, dan juga modern untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam yang diampu oleh Bapak Basit Junaidi. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu studi peradaban Islam klasik yang mana di sini terbagi dua fase. Sebelumnya, peradaban Islam klasik ini merupakan masa-masa kemajuan dan kejayaan Islam. Namun kenyataannya di sini masih dibagi menjadi dua fase. Fase yang pertama yaitu integrasi dan kemajuan pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Nah, pada masa ini Islam mulai meluas dari negara Afrika Utara sampai ke Spanyol di bagian barat, melalui Persia sampai ke India belahan timur. Negara-negara tersebut merupakan negara yang tunduk pada kekuasaan Islam. Dan pada masa ini juga berkembangnya dan memuncaknya ilmu pengetahuan agama maupun ilmu umum, serta kebudayaan peradaban umat Islam. Pada masa ini juga yang menghasilkan para ulama-ulama besar, yang mana di sini telah lahir seperti Imam Malik. Di sini juga ada Imam Abu Daud, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hambali. Di sini dalam berbagai ilmu fikih terdapat juga para ilmuwan-ilmuwan yang terkenal seperti Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil bin Atta, Abu Huzail Al-Azam, dan Al-Jubai. Dan dalam bidang ilmu teologi terdapat para ilmuwan yaitu Zunnun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Hallaj. Dan dalam bidang ilmu tasawuf ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan juga Ibnu Miskawai. Sedangkan dalam bidang ilmu filsafat terdapat Ibnu Hayyam, Al-Khawarizmi, Al-Mas'udi, dan Al-Razi. Selanjutnya di sini fase disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Sini keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai terpecah dan kekuasaan khalifah menurun, dan pada akhirnya negara kota Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan tahun 1258 Masehi. Di sini yang awalnya khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam itu dinyatakan hilang karena penyebabnya di sini yaitu adanya dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad. Kemudian terjadi perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, adanya juga perang salib serta faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah. Selanjutnya, studi peradaban Islam pertengahan. Pada masa pertengahan ini juga dibagi dua fase. Yang pertama yaitu fase kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Pada masa ini, desentralisasi dan disintegrasi tambah meningkat. Jadi di sini terjadi juga perbedaan antara Sunni dan Syiah, dan juga perbedaan negara Arab dan juga Persia. Dunia Islam pada fase ini terbagi menjadi dua, yaitu bagian negara Arab terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, dan juga Palestina, ada juga Mesir, dan juga Afrika Utara yang berpusat di negara Mesir. Selanjutnya, bagian Persia terdiri dari negara Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah yang berpusat di Iran. Selanjutnya di sini kebudayaan Persia itu semakin mendesak, sehingga terjadi yang mana kebudayaan Arab pada fase ini itu mendesak karena adanya kebudayaan Persia. Dan juga pada fase ini, kalangan umat Islam semakin meluas, berpendapat bahwa pintu ijtihad tertutup.
Dan pada masa ini juga perhatian ilmu pengetahuan sangat kurang. Dan juga di negara Spanyol, umat Islam dipaksa masuk Kristen atau keluar dari negara tersebut. Sedangkan fase kedua dalam Islam pertengahan yaitu munculnya 3 kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi. 3 kerajaan besar ini yaitu Kerajaan Utsmani Turki, Kerajaan Safawi Persia, dan juga Kerajaan Mughal di India. Kerajaan Islam pada 3 kerajaan tersebut terlihat dalam bentuk-bentuk arsitek sampai sekarang. Dan kita bisa lihat di negara Istanbul, ada Iran, Delhi. Dan pada waktu ini juga perhatian ilmu pengetahuan sangat kurang sekali. Masa kemunduran Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan bangsa Afghanistan. Kerajaan Utsmani pun terpukul di Eropa. Umat Islam semakin mundur dan statis pada masa itu. Eropa semakin kaya dan maju. Akhirnya Napoleon menduduki negara Mesir tahun 1784 Masehi. Selanjutnya itu kerajaan 3 tersebut tadi tidak bisa bertahan. Satu demi satu negara tersebut berjatuhan dan digantikan oleh kekuatan lain. Kerajaan Utsmani digantikan Kerajaan Republik Turki pada tahun 1924. Kerajaan Safawi di Persia digantikan oleh penjajah Inggris pada tahun 1875 dan juga Kerajaan Mesir dikuasai oleh Napoleon dari Prancis pada tahun 1798 dan akhirnya umat Islam mengalami fase kemunduran kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi peradaban Islam modern, yang mana pada masa ini Islam mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Sehingga di sini Harun Nasution menyebut periode ini sebagai zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon yang berakhir 1801 membuka mata umat Islam, terutama Turki dan Mesir, akan kelemahan umat Islam di hadapan kekuatan negara barat. Napoleon di Mesir memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan membaca 167 ahli dalam berbagai cabang ilmu. Dan dia juga membawa 2 set alat percetakan huruf Latin, Yunani, dan Arab. Dan ekspedisi itu bukan hanya membawa misi militer, tetapi juga di sini membawa misi ilmiah. Dan juga Napoleon membentuk lembaga ilmiah yang disebut dengan institut di Egypt yang mempunyai 4 bidang kajian, yaitu ilmu pasti, yang mana ilmu pasti ini seperti fisika, matematika, dan juga ilmu alam, ilmu ekonomi, dan ilmu politik, serta ilmu sastra dan seni. Selain itu diterbitkan juga majalah ilmiah yang bernama Career di Egypt. Dan di sini ada juga munculnya ide-ide baru yang diperkenalkan oleh Napoleon di Mesir, yaitu sistem negara republik yang kepala negaranya dipilih dalam jangka waktu tertentu. Para pemuka Islam pun mulai berpikir dan mencari jalan keluar untuk mengembalikan kejayaan umat Islam. Maka muncullah gerakan pembaruan itu dan diserap di berbagai negara Muslim, termasuk di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara studi peradaban Islam klasik, pertengahan, dan modern. Di sini Islam klasik merupakan masa kejayaan dan kemajuan umat Islam. Dan pada masa itu belum ada kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sebagainya. Sedangkan Islam pertengahan merupakan masa kemunduran total kekuasaan Islam di Baghdad. Munculnya pemberontakan, munculnya dinasti Umayyah, periode kedua di Spanyol, bidang politik pada masa ini menjatuhkan, dan munculnya 3 kerajaan besar Islam. Tetapi kerajaan tersebut tidak bisa bertahan dan mengalami fase kemunduran yang kedua. Dan yang terakhir, Islam modern merupakan masa perkembangan Islam
yang luar biasa dengan berbagai ilmu pengetahuan, ilmu politik, dan juga ilmu lainnya. Di sini terdapat munculnya ide-ide baru dan pada intinya masa ini disebut masa kejayaan umat Islam. Jadi sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.